itu meningkatkan asupan cairan dan garam pada pasien hipertensi. Nah, untuk ibu sendiri kan ibu mengalami tekanan darah rendah. Nah, jadi apa sih? Nah, di sini ada definisi asupan cairan dan garam itu sendiri. Nah, untuk asupan cairan, air merupakan bagian utama dalam tubuh sekitar 55-60% dari berat badan orang dewasa. Nah, atau 70 dari bagian tubuh tanpa lemak. Jadi, sebagian dari tubuh kita itu adalah cairan, Bu. Nah, kenapa tubuh kita itu membutuhkan cairan? Karena kalau kekurangan cairan, maka kita bisa yang mengalaminya dehidrasi, itu kekurangan cairan. Nah, kalau untuk garam sendiri, itu asupan natrium. Nah, hormon langsung akan meningkatkan tekanan darah. Jadi, untuk garam itu bisa meningkatkan tekanan darah, namun tidak boleh mengonsumsi berlebihan, gitu. Nah, tujuannya apa aja? Nah, jadi di sini ada dua bagian tujuan. Yang pertama ada tujuan cairan itu sendiri, terus asupan garam sendiri. Nah, untuk tujuan cairan itu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Pasti, karena kalau kita kekurangan cairan tubuh, kita pasti ngerasanya ada lemas, betul? Letih, gitu kan? Nah, terus ada juga mengoptimalkan fungsi organ, betul sekali, Bu. Karena cairan itu berfungsi untuk mengatur organ-organ tubuh kita. Nah, terus yang berikutnya mengatur suhu tubuh pastinya. Terus kalau misalnya kita udah beraktivitas berat nih, Bu, keringetan, panas, pastinya kita membutuhkan cairan. Nah, terus melumasi sendi dan jaringan, ini jelas pasti biasanya kalau kita mengalami nyeri sendi, ya kan, kadang itu semua organ tubuh kita tuh kaku. Nah, itu makanya cairan itu perlu untuk tubuh kita. Terus yang berikutnya itu menyediakan energi. Pastinya kalau kita nggak memiliki cairan dalam tubuh kita, pastinya kita nggak punya energi ya, Bu ya. Apalagi kalau beraktivitas berat, angkat beban gitu kan. Terus mencegah komplikasi, betul. Karena kalau kita kekurangan air atau cairan dalam tubuh kita itu bisa mengakibatkan fatal, Bu, seperti gagal jantung, ginjal, seperti itu. Nah, terus menjaga status dehidrasi. Nah, terus ada asupan garam sendiri untuk keseimbangan cairan tubuh. Nah, jadi garam itu juga berfungsi untuk menstabilisasi tekanan darah dalam tubuh kita, namun jangan dikonsumsi berlebihan. Nah, yang berikutnya tekanan darah. Nah, jadi untuk garam sendiri itu juga berpengaruh terhadap tekanan darah. Kalau misalnya kita keterbiasaan, ada juga yang makanannya tuh konsistensinya tawar, ya kan, Bu? Cuman rebusan gitu aja kan, nggak suka yang asin-asin gitu. Nah, namun tubuh kita juga perlu garam ternyata untuk menstabilisasi mekanisme dalam tubuh kita. Nah, terus ada fungsi otot dan saraf, terus mencegah dehidrasi. Nah, manfaatnya apa aja? Nah, untuk cairan sendiri, asupan cairan sendiri yang pertama itu menjaga keseimbangan cairan tubuh, pasti itu. Nah, itu selalu menjadi poin pertama. Karena semua metabolisme kita dalam tubuh itu 70% itu memang cairan. Nah, terus membutuhkan membantu proses pencernaan, terus membantu sirkulasi darah, ya. Terus menjaga kesehatan ginjal, betul sekali, Bu. Kalau orang kekurangan minum cairan itu, minum air, nah pastinya itu berpengaruhnya pada ginjal, sistem ginjalnya tidak bekerja dengan baik, seperti itu. Nah, terus menjaga kesehatan kulit. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan kulit itu biasanya yang bisa kita lihat itu pasti dia pucat, Bu. Nah, kalau orang kekurangan air pasti pucat, terus bibirnya tuh kayak pecah-pecah. Nah, itu kekurangan cairan. Nah, terus meningkatkan energi dan mengurangi rasa lapar. Nah, keseringan kayak begitu ya. Terus membantu melumasi sendi pasti. Nah, terus ada juga asupan garam. Nah, asupan garam sendiri itu yang pertama pasti menambah rasa garam, berperan sebagai penambah rasa dalam makanan. Nah, jelas pasti kalau misalnya nggak ada garam pasti rasanya hambar ya, Bu ya. Nah, terus yang berikutnya itu keseimbangan cairan tubuh. Nah, garam membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan menjaga tekanan darah yang normal gitu. Nah, ini ada indikasinya. Indikasi itu sesuatu yang bisa Ibu lakukan. Nah, indikasi itu pada saat apa Ibu bisa melakukan misalnya mengonsumsi banyaknya air, garam, seperti itu. Nah, yang pertama itu asupan cairan. Nah, dehidrasi sedang hingga berat. Ini kita pasti sangat membutuhkan air, dehidrasi. Nah, terus ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa. Nah, itu pasti juga. Nah, terus pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan cairan oral. Nah, kan kalau orang udah kebanyakan kehilangan cairan, pastinya nanti diinfus, Bu. Ya kan, pakai infus segala macam. Nah, itu untuk menstabilkan fungsi cairan kita di dalam tubuh. Nah, terus pada pasien praoperasi, ini setelah operasi dan pasca operasi, berarti sebelum operasi dan sesudah operasi kita membutuhkan banyak cairan karena pas masih kita operasi itu pasti banyak yang namanya darah itu keluar. Nah, terus ada shock. Nah, pada shock itu ada shock tertentu, Bu, yang bisa kita kasih air. Terus ada asupan garam sendiri. Nah, asupan garam sendiri itu adalah kadar natrium dalam darah. Ini sangat penting untuk meningkatkan kadar darah Ibu. Terus dehidrasi dengan kehilangan elektrolit. Nah, ini dehidrasi dan kehilangan elektrolit ini banyaknya kehilangan sel garam dalam tubuh kita. Terus ada dengan tekanan darah rendah akibat hipovolemia. Nah, itu hipovolemia itu adalah penurunan metabolisme tubuh. Terus ada kondisi tertentu. Nah, ini ada kontraindikasi. Kontraindikasi ini pada meningkatkan asupan cairan dan garam. Kontraindikasi ini yang tidak boleh dilakukan, Bu. Ya, jadi yang indikasi tadi yang boleh. Ya, yang kalau kontraindikasi ini berarti yang tidak boleh. Nah,
yang untuk asupan cairan itu sendiri, gagal jantung kronis atau disebut dengan HF. Orang yang dengan gagal jantung itu tidak boleh diberikan cairan berlebihan. Terus ada gagal ginjal akut atau kronis dengan euforia atau. Nah, kalau ini untuk gagal ginjal akut, kenapa tidak diperbolehkan mengonsumsi banyaknya cairan? Karena takut tidak berfungsi. Jadi terus juga ada edema paru akut, terus ada sirosis hati dengan asites. Nah, ini tuh ada terjadinya luka pada hati atau pembengkakan. Nah, terus ada shock. Nah, shock tadi kan ada yang bisa, ada yang nggak bisa, Bu. Nah, kalau shock kardiogenetik itu tanpa pemantauan, nah itu nggak boleh, Bu. Nah, itu yang shock yang kayak menggigil begitu. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Terus ada juga asupan garam itu sendiri. Nah, pertama itu kadar timbang rendah, itu kurang dari 145, lebih dari 145. Jadi ini tidak boleh karena ini berlebihan. Jadi normal untuk tekanan darah itu dari 110 sampai 130 normalnya. Nah, terus gagal jantung kognitif itu pasti nggak boleh, karena kalau orang gagal jantung itu pasti jantungnya nggak bisa memompa dengan baik untuk aliran darah kita. Nah, terus ada gagal ginjal kronik atau disebut dengan CKD. Nah, ada sirosis hati dengan benar ini ada pembengkakan pada ini yang udah kronis sama akut itu nggak boleh dilakukan. Terus ada hipertensi tidak terkontrol. Artinya hipertensi yang tidak terkontrol itu ada juga orang sampai 170 ya kan, sampai 200. Nah, itu namanya hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi tidak boleh mengonsumsi banyaknya garam karena bisa meningkat tekanan darah, Bu. Nah, ini ada prosedurnya. Untuk cairan sendiri, saya kan pilih beberapa opsi. Ini ada yang air mineral, pastinya kita membutuhkan air mineral ya, Bu, dalam sehari ya kan. Nah, terus ada juga untuk meningkatkan tekanan darah itu juga ada jus buah bit, Bu. Ibu pernah minum buah bit atau pernah lihat? Pernah. Nah, tidak enak. Nah, jadi jus buah bit itu juga berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Ya, karena di jus buah bit itu sendiri tidak mengandung terlalu banyak gula, Bu. Nah, ada 5 ya, ada yang asam, ada yang manis ya kan, itu juga berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau untuk jus buah bit itu sendiri bisa dikonsumsi sebanyak 250 ml dalam per hari. Nah, itu setara dengan 1 gelas belimbing itu, Bu, yang kecil yang sering buat jamu ya. Nah, itu. Nah, terus kalau buah delima itu dikonsumsi sebanyak 120 sampai 200 mg. Nah, itu sekitar 1 gelas kecil sampai 1 gelas per 4. Jadi dia nggak nyampe 2 gelas, Bu. Nah, terus ada jus tomat. Nah, jus tomat itu dikonsumsi sebanyak 200 mg. Nah, itu setara dengan seperempat gelas belimbing. Jadi setengahnya, jadi jangan banyak ya. Terus untuk waktu pemberiannya itu kapan? Nah, jadi untuk waktu pemberiannya itu kalau untuk jus itu sendiri berarti berlaku jarak 2 jam. Nah, jadi dia diminum 200 sampai 250 mg. Itu setara dengan 1 gelas kecil sama 1 gelas belimbing. Nah, kalau untuk asupan garam sendiri pastinya udah tahu ya, Bu, untuk masakan ya kan, untuk buat cemilan-cemilan yang berbasis asin. Nah, ini kita ada video untuk prosedur pembuatan jusnya. Jadi kalau makan nyuci kan jelasin berapa kan malah sakit. Nah, Ibu, ini materi kita udah selesai. Nah, tadi kan saya udah menjelasin banyak ya tentang penjelasan dari pengertian, dari tujuan, manfaatnya. Nah, jadi Ibu boleh tolong sebutkan 3 tujuan aja dari yang udah kita jelaskan tadi, boleh? Air. 3 tujuannya apa aja? Dia memberi itu kekuatan. Nah, gemes ya, menahan lapar. Iya pasti, betul ya, Bu. Terus ada juga kalau kita kekurangan minum cairan ya pasti kita lemes ya, nggak kuat ya, apalagi kalau angkat beban. Nah, apalagi kalau kita suka olahraga, Bu. Nah, kalau olahraga itu kan pasti keringatnya keluar. Nah, keringat itu adalah lemak kotor yang dari tubuh kita. Jadi fungsinya air itu untuk menstabilkan tubuh kita, mekanisme tubuh kita. Nah, terus tadi ada manfaatnya, Bu. Apa aja manfaat dari air itu sendiri? Keseimbangan cairan tubuh. Betul. Maksudnya Perlu banget untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Terus menjaga kesehatan kulit. Nah, jadi dari materi kita hari ini yang telah saya paparkan, materi saya cukup sampai di sini. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Itu tadi bisa kesemutan ya, tadi ada apa? Kebas ya. Kebasnya. Nah, itu sering. Ibu sering ngalamin. Kalau naik motor gitu macet beda lepas. Oke. Nah, itu
kebas itu kan pastinya sel-sel yang di dalam tubuh kita yang kayak organ sendi. Nah itu bisa terjadinya karena ada kekakuan sendi. Nah itu kekurangan cairan Bu. Seperti itu. Jadi kalau kita kurang minum atau apa nih Memang dibilang minum sih kurang. Oh, jadi harus pertama ya minum air putih. Kalau misalnya ibu kan nggak suka juga, nggak apa-apa konsumsi air putih. Jadi dia itu berpengaruh Bu. Seperti semutan kan? Iya betul, sering kesemutan, pegel, biasanya kaku. Nah apalagi kalau udah lama duduk nih, kalau bangun, aduh pasti nggak enak antara pinggang, kaki atau bagian pergelangan kaki itu sering kesemutan ya kan? Nah itu kekurangan cairan Bu. Seperti itu. Ada lagi nih pertanyaan? Oke baik. Oke materi saya cukup sampai di sini. Ibu kan saya punya leaflet. Ibu bisa baca di sini. Saya kasih leafletnya Bu. Terima kasih. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Besok kita kontraknya di jam 11 Ibu bisa? Oke baik. Kalau begitu di jam 11 saya akan datang kembali. Uncian Iya, Ibu.